Setiap orang yang memiliki pengalaman hidup bersama dengan Allah pasti akan memiliki ungkapan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Dia. Hal itu menjadi konsekuensi dari tindakan Allah yang nyata yang dialami setiap orang yang bersekutu dengan Dia. Semakin kita bersekutu dengan Dia, kita semakin mengasihi Dia, kita semakin menyadari luar biasanya Tuhan dan apa yang dilakukan. Hati kita meluap dengan ungkapan syukur kepadanya. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali dalam program Resen God malam hari ini bersama saudara, bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi dan keadaan yang terjadi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan ingin kita mengalami kelegaan di dalam Dia setiap hari. Ini yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi dengan iman kita. Undangan Tuhan ini kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau selalu mengingat dan peduli dengan hidup kami. Bersyukur pertolongan penyertaan Tuhan luar biasa kami nikmati hari demi hari yang kami jalani. Kalau saat ini kami masih punya pergumulan, ada situasi yang berat kami pikul, kami juga percaya Tuhan peduli. Oleh sebab itu kami membawanya kepadamu. Kami percaya Tuhan akan memberi kami kelegaan, ketenangan, kemenangan atas masalah-masalah tersebut. Tidak ada situasi sulit tidak bisa kami atasi ketika Tuhan menolong kami. Bapa, kami rindu mendengar suara-Mu. Mari Engkau berbicara, Engkau berfirman kepada kami lewat hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap orang yang memiliki pengalaman hidup bersama dengan Allah pasti akan memiliki ungkapan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Dia. Hal itu menjadi konsekuensi dari tindakan Allah yang nyata yang dialami setiap orang yang bersekutu dengan Dia. Semakin kita bersekutu dengan Dia, kita semakin mengasihi Dia, kita semakin menyadari luar biasanya Tuhan dan apa yang dilakukan. Hati kita meluap dengan ungkapan syukur kepadanya. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 7 sampai 36 akan menolong kita untuk bisa mengerti orang-orang yang memiliki hidup yang penuh dengan ucapan syukur, pujian kepada Allah itu ciri-cirinya seperti apa sih? Sehingga kita bisa belajar untuk mengembangkan ciri-ciri ini. Kalau kita terus bertumbuh dalam ciri-ciri tersebut, maka hati kita akan selalu dipenuhi dengan ungkapan syukur, pujian, penyembahan kepada Allah. Ada dua ciri yang kita bisa lihat di perikop ini. Yang pertama, dia adalah orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan. Ayat 10 ditulis seperti ini. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Hidup dalam pujian dan syukur kepada Allah akan dimiliki oleh orang-orang yang memang suka mencari Tuhan. Nah, kalau orang tidak suka mencari Tuhan, pasti di hatinya tidak ada dorongan untuk memuji dan bersyukur. Karena kebahagiaan, keamanan, dan kebebasan kita dari segala kekhawatiran hidup, dari kecemasan dan ketakutan, itu tergantung kepada rasa terima kasih kita kepada Allah serta ketekunan kita dalam mencari wajahnya setiap hari. Ada kesalahan orang ingin bahagia, ingin punya rasa aman, tetapi hanya didasarkan pada usahanya, pada pekerjaannya, pada bisnisnya, pada kesehatannya. Mereka akan kecewa.
dan tidak bahagia, apalagi bisa bersyukur. Tetapi kalau kebiasaan bersyukur itu lahir dari kebiasaan kita yang suka mencari Tuhan, selalu ada alasan untuk memuji Tuhan dan selalu ada alasan untuk bersyukur. Hasilnya adalah kebahagiaan. Ketika kita terus-menerus bersyukur kepada Tuhan, berseru dengan ucapan syukur kepadanya, maka kita akan dapat memiliki keyakinan bahwa Allah senantiasa berjalan di samping kita, menyertai kita. Allah senantiasa menolong kita melewati jalan-jalan terjal dalam perjalanan hidup. Pengalaman seperti itulah yang akan membuat kita akhirnya penuh dengan pujian. Hati kita penuh dengan ungkapan syukur karena kita menyadari siapa Allah, di mana Allah, dan apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, orang-orang yang menjaga kekudusan hidupnya akan senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah. Ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Penyembahan yang sejati harus dilakukan dalam kekudusan. Hidup yang kudus. Allah hanya akan menerima penyembahan rohani yang penuh dengan sukacita apabila disertai dengan sikap batin yang menghormati Dia, yang murni tulus di hadapannya, suatu keinginan yang sungguh-sungguh ingin dekat dengan Tuhan senantiasa, ingin menghampiri Dia, ingin bersekutu dan menghormati Dia, suatu komitmen yang teguh untuk menolak hal-hal yang bertentangan dengan tabiat Allah yang kudus, hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman-Nya. Ketika kita telah dikuduskan oleh Allah melalui korban Yesus Kristus di atas kayu salib, hal itu mestinya memberi dorongan kuat dalam hidup kita untuk selalu berjalan dalam kekudusan, selalu menolak dosa dan mentaati kebenaran firman Tuhan. Sehingga hati kita akan penuh dengan pujian kepada Allah. Bukan lagi sekedar syair yang kita ucapkan, kita kumandangkan dengan lagu-lagu yang indah, tetapi merupakan ungkapan hati yang menyembah Allah, yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah yang Maha Kudus itu. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh telah dikuduskan oleh Allah pasti mengalirkan pujian dari mulutnya yang lahir dari hatinya yang bersyukur kepada Dia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita melakukan refleksi pribadi. Bagaimana hidup kita selama ini? Apakah penuh dengan pujian atau kita hanya memuji Tuhan seminggu sekali saja ketika kita beribadah? Itu pun hanya sekedar ekspresi atau ungkapan syair-syair lagu, tidak kena di hati kita, tidak menyentuh hati kita. Itu sekedar kata-kata indah, kata-kata rohani yang diiringi dengan musik yang indah, hanya sekedar nyanyian. Tetapi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, mari kita belajar untuk memuji itu benar-benar lahir dari hati karena kita mengenal Tuhan, karena kita hidup benar di mata Tuhan. Itu ekspresi. Setiap nyanyian lagu yang kita nyanyikan, biarlah itu benar-benar lahir dari hati kita yang tulus, yang suci, kerinduan untuk menyatakan kekaguman kita kepada Allah, ungkapan hati untuk menyatakan ucapan terima kasih kita kepada Dia, rasa hormat kita kepada Dia, satu ungkapan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan.
lakukan tidak hanya pas ibadah, tetapi setiap hari. Bahkan mungkin dalam pergaulan kita, ketika kita bekerja, apapun yang kita lakukan, itu merupakan tindakan di mana kita ingin melayani Tuhan, kita ingin menyatakan rasa hormat kita kepada Tuhan, kita menjaga kekudusan hidup kita, bekerja dengan benar, bekerja dengan jujur, karena kita sedang memuji Tuhan ketika kita sedang bekerja. Kiranya ini kita jalani, apapun yang saudara lakukan, seluruh aktivitas saudara, biarlah itu menjadi sebuah pujian yang naik di hadapan Allah sebagai satu penyembahan yang menyenangkan hatinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur. Sungguh kami sadari seringkali kami hanya sekedar menyanyi, kami hanya sekedar mengalunkan sebuah lagu rohani. Kami tidak memuji Engkau dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Demikian juga dalam hidup hari-hari kami. Sehari-hari kami orang yang beriman, kami orang yang percaya, kami orang yang yakin kami sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus. Tapi seringkali kami menjalani aktivitas kami setiap hari, sepertinya kami tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Pikiran kami, perkataan kami, tindakan dan perilaku kami, sungguh itu tidak memuliakan Tuhan, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sepertinya kami bukan orang beriman. Tuhan ampuni kami. Biarlah firman Tuhan hari ini menegur dan mengubah hati kami. Tidak hanya ketika beribadah bersama saudara seiman di gereja, tetapi semua aktivitas yang kami jalani setiap hari, kami lakukan karena kami ingin memuji dan bersyukur kepadamu. Kami rindu selalu berjalan bersama denganmu, dan kami komitmen untuk menjaga kekudusan hidup kami dan kekudusan seluruh pekerjaan aktivitas kami ada di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang terus berjalan dalam kekudusan hidupnya. Berkati anak-anak-Mu yang terus mencari Engkau Bapa. Biarlah mereka berjumpa dengan-Mu, dan biarlah hati mereka dipenuhi dengan sukacita memuji dan bersyukur kepadamu. Dan kebahagiaan hidup Tuhan limpahkan dalam hidup mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini ada pergumulan, keluarga saudara juga sedang ada pergumulan, pekerjaan, atau sahabat juga sedang dalam pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Doa saya, saudara sungguh-sungguh mengalami Resen God malam hari ini. Salam. Hatiku siap.